periode 2024 hingga 2029. Nah, dari ini argumen ini Pak Prabowo menyatakan bahwa memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibu dan selama sekolah, adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting. Nah, selanjutnya analisisnya, argumen tersebut dinyatakan salah. Mengapa dikatakan salah? Karena pada argumen disebutkan adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting. Nah, sedangkan memberi makanan bergizi memang salah satu hal yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu untuk menuntaskan masalah stunting. Kata-kata tersebut itu mengunci solusi hanya pada aspek asupan nutrisi, sementara mengabaikan aspek non-nutrisi seperti air bersih, terus pola asuh atau edukasi atau parenting, dan juga lingkungan yang bersih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya sudah memaparkan materi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi dari argumen tersebut. Yang pertama, poin ketiga yaitu argumen tersebut salah dalam rama ilmiah. Nah, argumen bahwa stunting dapat tuntas hanya dengan pemberian makanan bergizi dianggap salah dalam rama ilmiah karena hanya menyentuh satu aspek saja, satu aspek asupan tanpa mempertimbangkan kondisi biologis penerimanya. Nah, secara medis, stunting sangat dipengaruhi oleh EED atau environmental enteric dysfunction, yaitu gangguan fungsi usus kronis yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak higienis. Nah, di dalam kondisi ini usus mengalami peradangan yang terhambat penyerapan sari makanan, sehingga secara ilmiah nutrisi setinggi apapun tidak akan efektif jika penyerapan di usus terganggu oleh infeksi berulang. Oleh karena itu, makanan bergizi itu hanyalah berfungsi sebagai syarat perlu atau syarat perlu, namun bukan syarat cukup, karena nutrisi yang masuk akan terbuang percuma tanpa adanya perbaikan pada sistem penyerapan tubuh yang berdampak oleh lingkungan. Oke, selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa ini makanan bergizi atau disebut dengan MBG tidak bisa menjadi patokan bahwa dengan adanya makanan MBG ini, jadi semua anak-anak di setiap anak yang mengonsumsi MBG pasti akan aman dari stunting. Terus yang keempat ada yang namanya konstruksi strategi dan solusi yang benar. Nah, strategi yang paling akurat untuk menuntaskan stunting itu harus bersifat komprehensif dengan menggabungkan interferensi nutrisi, perbaikan lingkungan, dan edukasi pola asuh. Tidak hanya dalam kategori mengonsumsi MBG. Nah, penanganan yang benar itu memandang pemberian makanan bergizi sebagai langkah awal yang krusial. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada penyediaan akses air bersih dan fasilitas toilet yang layak untuk menghentikan resiko infeksi usus. Selain itu, upaya ini harus didukung oleh pemberian imunisasi lengkap guna memperkuat daya tahan tubuh anak serta edukasi mendalam bagi orang tua mengenai pola asuh yang sehat. Dengan demikian, stunting baru dapat benar-benar tuntas melalui sinergi antara pemenuhan gizi yang baik dan menciptakan ekosistem pendukung yang sehat bagi pertumbuhan. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 tadi ya. Waktunya masih ada 4 menit. Masih mau ditambahkan atau sudah cukup kelompok 4? Tapi Ibu, belum dibaca argumen yang benarnya mungkin. Oh, boleh, silakan. Baik, yang terakhir yaitu lalu argumen yang benarnya bagaimana? Nah, untuk argumen yang benarnya yaitu memberi makan bergizi adalah langkah krusial atau memang langkah yang penting, namun stunting baru bisa tuntas jika dibarengi dengan akses air bersih,
fasilitas toilet yang layak, imunisasi yang lengkap, serta edukasi pola asuh kepada orang tua. Baik, itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Tadi sudah memaparkan ya satu contoh argumen ya, kemudian sudah dianalisis apakah argumen tersebut benar atau salah, dan kalau salah sudah diperlihatkan juga alasannya apa dan bagaimana cara membuat versi benarnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin saya langsung aja lanjut ke kelompok lain ya, biar nanti kalau mungkin ada waktu setelah 5 kelompok presentasi, kita bisa, jika ada waktu sisa gitu ya, sebelum saya menambahkan, kita bisa ada mungkin partisipan lain untuk mungkin bertanya ataupun mau mengkonfirmasi gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya, saya ke kelompok 1 dulu lagi. Apakah udah siap? Dari 22 orang di sini anggotanya, apakah bisa mengkonfirmasi? Mau pas dulu? Oke, tidak ada jawaban ya. Ya, saya lanjut ke kelompok 2. Apakah kelompok 2 bisa maju? Bisa, Ibu. Oke, ke kelompok 2 dulu ya. Kita ready kan dulu PPT-nya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum tampil. Siapa yang mau tampil dari perwakilan kelompok 2? Amelia dengan Nabila Julias Dika, Ibu. Amelia. Bisa juga 3 orang atau mau semua juga boleh, tapi sesuaikan dengan waktu ya. Oke, Amelia sama Nabila. Nabila Julias Dika. Apakah dari semua anggota ini kerja semua atau ada yang tidak kerja? Queen dia sakit, Ibu. Baru kalau Vita dia ada kedukaan. Queen dan siapa? Vita, Miftah. Miftah Miftah ya? Miljana. Oke. Ya. Oke. Saya persilakan untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasilnya. Disilakan. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis argumen kelompok kami. Jadi, di sini kita mengambil judul yaitu Ahmad Lutfi minta pemudik Jateng tak bawa teman saat balik ke Jakarta dengan argumen kerja neng kampungnya dewek karo aku nggih. Artinya itu kerja di sini saja, di kampung sini saja bareng saya ya. Lalu apa saja terserahlah nanti tak carikan kerja sama saya daripada kerja ke Jakarta nanti belum tentu dapat kerja. Enggak usah bawa teman, kami tidak pengen membebani Jakarta, Jakarta Timur apalagi bagi mereka yang tidak siap bekerja. Lalu analisisnya, argumen ini termasuk benar dalam ranah logika dan rasional. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Kenapa dikatakan benar? Karena jika dilihat dari ranah logika, terdapat hubungan sebab akibat yang jelas. Jika banyak orang yang datang ke Jakarta tanpa memiliki pekerjaan atau persiapan, maka kemungkinan akan terjadi peningkatan pengangguran dan kepadatan penduduk. Nah, jika dilihat dari ranah rasional,
Karena argumen tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi yang nyata di kota besar seperti Jakarta yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan persaingan kerja yang tinggi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah masih ada yang mau ditambahkan karena waktunya masih 2 menit? Tidak ada, Ibu. Oke, terima kasih ya. Tadi sudah dijelaskan contoh argumen dari sumber yang lain ya, dibandingkan dengan kelompok 4 ya, berbeda sumbernya. Tadi juga sudah dijelaskan apakah argumen dari sumber asal itu benar atau salah, dan kalau misalkan benar, alasannya apa gitu ya. Oke, waktunya hanya 3 menit aja ya dipakai. Nah, saya terima kasih tadi untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya, saya balik lagi ke kelompok 1. Apakah kelompok 1 ready untuk maju sekarang? Iya, Ibu, ready, Bu. Bisa. Oke, sebentar ya. Kelompok 1. Saya full screen kan dulu. Siapa dari kelompok 1 yang mau tampil, yang presentasi? Saya Aulia Rahma Ramadhani dengan Adisi Priscilia, Ibu. Oke, lalu anggota kelompok yang lain apakah bekerja atau ada yang tidak? Izin Ibu, untuk PPT-nya tadi malam ada Lucy sama Nutfa yang kerja Ibu, karena mereka berdua ada kurang enak badan tadi malam. Jadi giliran mereka lagi yang ini. Terima kasih Ibu. Oke, berarti kerja semua ya. Iya Ibu. Oke, ya saya langsung persilakan untuk kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Oke, baik. Saya akan memaparkan analisis argumen yang berjudul Gerakan Merdeka Belajar Membawa Dampak Positif bagi Pendidikan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nadiem Makarim yang menyebut bahwa perubahan sistem asesmen dan adanya guru penggerak merupakan bukti keberhasilan kebijakan tersebut. Argumen tersebut salah dalam logika ilmiah. Mengapa dikatakan salah? Argumen tersebut menyimpulkan bahwa gerakan merdeka telah membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Tetapi kesimpulan tersebut didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Pernyataan tersebut hanya menyebutkan adanya perubahan kebijakan dan program, tetapi perubahan kebijakan secara otomatis berarti keberhasilan kebijakan, tanpa data yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa atau kualitas pendidikan. Kesimpulan tersebut tidak dapat dibenarkan secara rasional dan ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu apel to authenticity. Pernyataan tersebut berpotensi dianggap benar karena disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah dalam logika ilmiah. Kebenaran suatu pernyataan tidak ditentukan oleh jabatan atau otoritas, tetapi oleh data, bukti, dan hasil penelitian objektif. Oh maaf, sorry, salah. Jadi saya jelaskan yang ketiga, kesalahan berpikir dalam domain logika rasional ilmiah. Argumen ini mengandung beberapa kesalahan logika. Yang pertama itu ada generalisasi terburu-buru. Kesimpulan bahwa pendidikan Indonesia telah mengalami dampak positif ditarik hanya dari beberapa contoh kebijakan seperti perubahan sistem asesmen dan program guru penggerak tanpa data komprehensif tentang kondisi pendidikan secara nasional. Yang kedua itu kesalahan sebab akibat. Argumen tersebut mengasumsi bahwa karena kebijakan Merdeka Belajar ditetapkan, maka dampak positif pada pendidikan pasti terjadi, padahal hubungan sebab akibat tersebut belum
dibuktikan melalui penelitian atau evaluasi pendidikan. Yang terakhir itu argumentum and verentum diam. Verentum. Pernyataan tersebut berpotensi dianggap benar karena disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah dalam logika ilmiah. Kebenaran suatu pernyataan tidak ditentukan oleh jabatan atau otoritas, tetapi oleh data, bukti, dan hasil penelitian yang objektif. Karena itu, secara logika rasional, argumen tersebut belum dapat dianggap sebagai kesimpulan. Yang keempat itu, argumen yang benar bagaimana? Jadi argumen yang benarnya itu Gerakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perubahan sistem asesmen dan penguatan peran guru. Namun klaim bahwa kebijakan tersebut telah membawa dampak positif bagi pendidikan di Indonesia dibuktikan melalui data empiris seperti peningkatan hasil belajar siswa, literasi, dan numersi, serta hasil evaluasi pendidikan secara nasional. Saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk kelompok 1? Masih ada waktu 4 menit lagi. Apakah ada yang mau ditambahkan? Itu saja, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi untuk kelompok 1 akhirnya bisa tampil juga ya. Nah, ini satu contoh argumen ya yang sepertinya berasal dari website yang saya perlihatkan di pekan lalu ya. Nah, tapi contohnya berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya yang tadi sudah tampil, kemudian tadi sudah dianalisis juga apakah argumen tersebut salah atau benar, dan kalau salah tadi sudah diberikan alasan dan juga sudah dibuatkan versi benarnya seperti apa. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Apakah kelompok 3 itu sudah ready untuk maju? Ready, Bu. Oke, kelompok 3 ada yang nanti tampil semua atau siapa yang tampil jadi representasi? 3 orang, Ibu. 3 orang, boleh. Ya. Siapa aja boleh disebut? Veronisa, Ibu, dengan Rifka Mahi, dengan Nisa Amalia. Oke, nah dari anggota yang lain apakah mereka bekerja atau tidak? Bekerja semua, Ibu. Oke, ya. Saya persilakan langsung kepada kelompok 3 untuk memaparkan hasilnya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hairinus dengan NIM 115. Adapun dokumen yang kami yaitu berasal dari Kemenkes RI atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kemenkes tersebut pembangunan 66 rumah sakit lengkap fokus daerah terpencil dan perbatasan. Adapun isi argumennya yang menyatakan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih banyak di suatu daerah sudah cukup untuk mengatasi kesehatan masyarakat. Analisisnya yaitu argumen tersebut kurang tepat. Mengapa dikatakan kurang tepat? Karena pernyataan tersebut menyatakan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan saja sudah cukup untuk kesehatan masyarakat. Padahal kesehatan masyarakat tidak oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh banyak faktor. Kemudian, mengapa dikatakan kurang tepat? Jadi, dikatakan kurang tepat karena argumen tersebut terlalu menyederhanakan kesehatan hanya pada fasilitas kesehatan. Kata sudah cukup menunjukkan bahwa solusi hanya difokuskan pada pembangunan fasilitas kesehatan saja. Sementara fokus lain yang mempengaruhi kesehatan masyarakat diabaikan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yaitu ada argumen tersebut juga kurang tepat dalam ranah ilmiah karena secara ilmiah kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola hidup masyarakat, tingkat pendidikan kesehatan, sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kondisi ekonomi. Jika faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, maka keberadaan fasilitas kesehatan saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Saya berikan kepada teman saya. Kemudian yang keempat itu ada argumen yang benar atau yang lebih tepat, yaitu pembangunan fasilitas kesehatan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi masalah kesehatan baru dapat diatasi secara optimal jika disertai dengan peningkatan kesadaran yang sehat, perbaikan sanitasi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup, Ibu. Tidak ada lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tadi sudah memaparkan satu contoh argumen di sumber yang berbeda dengan 3 kelompok sebelumnya dan sudah dianalisis juga apakah benar atau salah. Sudah diberikan alasan juga ya kenapa salah dan juga sudah dibuatkan versi benarnya bagaimana. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5. Apakah kelompok 5 sudah siap? Siap, Ibu. Oke, kelompok 5. Siapa yang mau maju untuk presentasi? Boleh dikasih tahu dulu siapa orangnya? Saya Ibu Yolandani, Fredly, sama Fador. Itu bertiga ya yang mau maju ya? Iya Ibu, soalnya yang satunya ada sakit. Adnan itu tadi kerja atau enggak? Kerja semua Ibu. Ya, saya persilakan langsung kepada kelompok 5 untuk bisa memaparkan hasil dari diskusinya. Baik, di sini kami mengambil judul itu pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Nah, argumen yang terdapat itu penggunaan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental remaja, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Baik, dilanjutkan pada teman saya. Baik, selanjutnya, apa argumen tersebut salah? Argumen tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi dalam ranah ilmiah bisa dianggap kurang kuat atau kurang tepat jika tidak disertai bukti penelitian yang jelas. Selanjutnya, mengapa bisa dikatakan salah? Penyertaan tersebut menyatakan bahwa media sosial berpengaruh signifikan pada semua remaja, padahal tidak semua remaja mengalami dampak yang sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, argumen yang benar secara ilmiah. Argumen tersebut menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan mental semua remaja. Dalam penelitian ilmiah, tidak semua remaja mengalami dampak yang sama, karena setiap individu memiliki kondisi psikologis dan lingkungan yang berbeda. Selanjutnya, argumen yang benar
Penggunaan media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental remaja, tetapi dampaknya tergantung pada intensitas penggunaan, jenis aktivitas di media sosial, serta faktor sosial dan psikologi lainnya. Baik, hanya itu yang kami dapat presentasikan. Oke, untuk kelompok 5 masih ada waktu 6 menit. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin itu saja, Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok Terima kasih, 5. Oke, Fredly, untuk kelompok 5 tadi sudah memperlihatkan juga satu contoh argumen dari sumber yang berbeda dengan 4 kelompok sebelumnya. Kemudian sudah dinilai ya apakah argumen tersebut benar atau salah, dan sudah dianalisis juga alasannya salahnya di mana, dan sudah dibuatkan juga argumen yang benarnya seperti apa. Oke, itu tadi untuk presentasi 5 kelompok ya. Tadi untuk rata-rata waktu presentasi itu tidak sampai 8 menit ternyata ya. Jadi masih ada waktu tambahan 10 menit. Apakah dari adik-adik yang lain mungkin ada yang ingin bertanya gitu ke kelompok lain atau mau mengkonfirmasi, silakan. Mungkin ada yang kurang jelas dari analisa kelompok lain, atau mungkin ada yang mau memberikan versi benernya menurut diri sendiri tadi gimana, boleh. Krik. Adakah yang mau bertanya atau yang mau konfirmasi? Silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah setuju semua ya dengan apa yang tadi sudah dipaparkan. Ya sudah, kalau sudah setuju semua berarti saya kunci jawabannya. Ya, karena itu yang nanti akan saya nilai. Jadi saya nanti akan menambahkan dan mungkin bisa sekaligus juga meluruskan ya apa yang mungkin masih keliru. Oke, terima kasih adik-adik sebelumnya sudah bekerja ya untuk tugas Meet ke-7. Saya set dulu timernya, berarti saya bisa menambahkan materi itu 38 menit ya. Oke, nah ya, jadi hari ini adik-adik itu sebenarnya sudah ahli harusnya ya dalam melihat apakah argumen tersebut ya, apapun argumennya yang tadi sudah kalian lihat itu mungkin sudah ada alarm di otak kalian bahwa oh ini benar, oh ini salah gitu ya, harusnya sudah bisa gitu ya. Tapi ketika saya melihat tugas kalian, ini sambil saya konfirmasi juga ya, bahwa masih banyak yang keliru ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan kita terakhir dalam belajar di kelas online ya, sehingga nanti di pertemuan ke-8, jadi sebelum saya menambahkan ya materinya, di sini saya mau kasih informasi dulu. Pekan depan itu kalian libur ya, jadi kedapatan masih libur, maka di pertemuan yang harusnya di pekan depan itu diliburkan, jadi kita tidak masuk. Tapi nanti kita UTS-nya di 2 pekan depan, yaitu di tanggal 31 Maret ya. Artinya adik-adik semua masih ada waktu untuk ya, nanti saya perlihatkan dulu nilainya. Nah, ini masih ada waktu untuk kalian yang mind map-nya itu belum
dikerjakan bagi yang belum mengerjakan ya. Karena nanti akan saya bukakan folder untuk yang terlambat. Tapi nanti dipantengin aja grup WA-nya kapan aksesnya dibuka dan sampai kapan aksesnya itu dibuka. Jadi ada limit waktunya. Tapi dengan catatan standar nilainya berbeda dengan yang sudah on time. Gitu ya. Nah, untuk keaktifan itu sudah saya kunci. Jadi artinya tadi karena sudah tidak ada juga yang mau bertanya ataupun aktif ketika tadi saya memberikan kesempatan, maka berarti sudah ditutup juga untuk keaktifan di pertemuan ke-7. Artinya berarti jika ada yang belum aktif sama sekali di kelas ini, mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan hari ini, maka sudah tidak bisa lagi diberikan perbaikan nilai ya, karena kita tidak mungkin membuat satu pertemuan tambahan khusus untuk yang tidak aktif gitu ya. Jadi waktunya sudah habis juga kesempatannya. Sehingga nanti itu bakal saya rekap di nilai akhir sini ya, di bagian keaktifan. Kemudian untuk mind map-nya berarti masih ada kesempatan, untuk keaktifan sudah tidak bisa ya. Nah, kalian tolong bisa monitor saya juga jika selama saya menginput nilai ini nantinya mungkin ada kekeliruan, silakan bisa tolong dikasih tahu ke saya segera biar saya bisa cek gitu ya. Entah ketidaksesuaian antara nilai di mind map ataupun ketika kalian tidak aktif atau kalian aktif tapi tidak ada nilainya di pertemuan tersebut, tolong bisa kasih tahu ke saya di grup WA, bisa disertakan buktinya gitu ya biar saya bisa cek. Nah, saya tidak bisa janji untuk hari ini saya bisa kasih progres nilainya karena saya ada ngajar 4 kelas untuk hari ini, jadi sampai sore ya. Mungkin beberapa hari kemudian baru bisa saya kasih lihat segala macam informasi yang mungkin tidak saya bisa sampaikan sekarang karena waktunya terbatas. Entah nanti ini saya akan screenshot lalu saya kirimkan ke grup WA biar kalian bisa lihat. Kemudian untuk akses yang belum ada mind map-nya, yang bagi yang terlambat gitu ya, kemudian kapan waktu aksesnya dan juga informasi terkait UTS-nya bagaimana gitu ya. Jadi silakan bisa tetap melihat info di grup WA. Dan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi karena waktunya hanya di pertemuan ini saja saya bisa kasih tambahan ya. Jadi kalau ada yang masih belum dipahami terkait materi mata kuliah ini bisa juga di grup WA untuk kita diskusi gitu ya. Jadi nanti modelnya seperti ini adik-adik. Ya, ini saya sudah rekap untuk kelas kemarin ya di mata kuliah lain. Seperti ini nanti akan saya screenshot terus nanti kalian bisa melihat kalian itu seperti apa rekapan nilai akhirnya. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas mind map MIP 7 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau ke tambahan ya. Jadi adik-adik kalian tetap nanti membuat mind map, tapi mind map-nya nanti saya kasih lihat seperti apa ya, biar kalian bisa sesuaikan gitu. Nggak bingung lagi formatnya seperti apa, karena ini kan materinya tentang ada contoh argumen, kemudian kalian analisis gitu ya. Nah, ini keaktifannya saya tidak tulis di sini seperti biasa, tapi saya tulis di buku catatan ya, karena tadi saya harus ganti-ganti slide juga. Oke, nah materi hari ini sebenarnya materi puncak dari mata kuliah ini. Artinya nanti ketika kalian sudah berganti dosen ya, nanti berganti dosennya itu setelah UTS, pekan UTS itu kan di tanggal 31, berarti nanti kalian masuk di tanggal 7 April itu sudah mulai masuk dengan dosen kedua ya. Nah, kalian nanti entah bagi kelompok atau misalkan seperti apa mekanisme perkuliahannya tolong bisa ditanyakan sebelum di tanggal 7 ya bagi ketua kelas atau yang pengelola kelas untuk mata kuliah ini dengan dosen kedua. Begitu biar nanti di tanggal 7-nya kalian itu sudah ready untuk pertemuan ke-9 gitu ya.
Nanti saya juga bakal kasih tahu ke dosen kedua bahwa beliau harus masuk di kelas kalian pertemuan ke-10 itu di tanggal berapa, seperti itu ya. Tapi nanti tolong bisa juga kalian berpartisipasi, maksudnya kalian bertanya bagaimana nanti perkuliahannya di tanggal 7 nanti gitu ya, di pertemuan ke-9. Apakah mungkin ada kebijakan dari beliau yang berbeda dengan saya. Kalau misalkan sama ikut dengan dosen pertama, maka kalian harus bagi kelompok gitu ya. Dan bagi kelompoknya berarti harus sesuaikan dengan RPS ya. Jadi RPS-nya kan sudah ada ya di Google Drive. Maka kalian tinggal lihat aja di RPS tersebut apakah materinya apa aja gitu ya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan aja. Kalau misalkan mengikut mekanisme dosen pertama atau saya, maka nanti berarti kalian harus bagi kelompok lagi untuk presentasi diskusi gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja materi pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16 itu apa gitu ya. Ini misalkan yang ada di sini. Kemudian bisa juga ditanyakan apakah bikin makalah atau tidak gitu ya. Kalau misalkan bikin makalah berarti bikin makalah. Kalau misalkan ngikut dengan dosen sebelumnya berarti nggak perlu bikin makalah gitu ya. Jadi tolong kasih tahu atau tanyakan ke dosen kedua biar tidak ada miskomunikasi ya. Oke, nah saya sudah infokan terkait nilai dan juga terkait nanti planning sesi kedua bersama dosen kedua. Untuk UTS nanti saya kasih tahu juga infonya di grup WA karena sejauh ini belum saya bikin soalnya ya. Nah, untuk materi hari ini adik-adik kalian itu menilai argumen pendidikan. Maka saya akan sebenarnya menilai dari tugas kalian itu apakah temanya sesuai atau tidak. Ya. Jadi dari beberapa tugas kelompok yang sudah terkumpul 5 kelompok ini ya, ada yang tidak sesuai tema dan ada yang sesuai tema. Maka menilai itu akan mulai dari sini. Apakah kalian teliti melihat tema yang dimaksud? Karena temanya nggak boleh politik, nggak boleh kesehatan, nggak boleh hal lain. Boleh sebenarnya tapi tidak sesuai pertemuan. Pertemuan sebelumnya harusnya bisa. Tapi kalau pertemuan ini kita khusus ke pendidikannya karena ini dalam mata kuliah filsafat pendidikan gitu ya. Nah, kalian coba ya bisa evaluasi sendiri ya apakah kelompok kalian tadi apakah sesuai tema atau tidak. Ini untuk penilaian MIT ke-7 untuk keaktifan. Kemudian yang kedua, kalian teliti nggak melihat argumen tersebut gitu. Apakah lengkap atau tidak sebelum dia bisa dinilai. Karena argumen itu harus terdiri dari minimal 2 premis, nggak bisa 1 premis aja. Nah, ada nanti hasil analisa saya dari apa yang kalian lakukan itu bisa benar, bisa salah, dan bisa jadi belum tentu bisa dinilai ya. Nah, apakah kalian teliti nggak melihat argumen yang tadi ya, argumen yang dari contoh tadi dari sumber aslinya gitu ya. Kalau misalkan bisa teliti, maka kalian bisa melihat apakah dia itu bisa dinilai atau tidak. Kalau bisa dinilai berarti syaratnya harus terdiri dari minimal 2 premis. Kalau misalkan hanya 1 premis, maka tidak bisa dinilai sebenarnya, atau tidak bisa kita berikan kesimpulan benar atau salah gitu ya. Yang ini. Kemudian yang ketiga, tidak terburu-buru menilai benar atau salah. Karena belum tentu kesimpulan itu bisa benar atau salah. Jadi 2 pilihan kan nggak bisa. Kita kan udah pelajari itu ya, bahwa kita nggak bisa melakukan penilaian benar atau salah. Bisa jadi belum bisa ditentukan atau belum bisa disimpulkan. Gitu ya. Ada ruang atau ada pilihan ketiga selain benar dan salah atau selain iya dan tidak. Ada kemungkinan belum bisa disimpulkan atau belum bisa dinilai. Begitu ya. Contohnya tadi, kalau misalkan kalian menemukan ada argumen di sumber tersebut yang hanya terdiri dari 1 premis, maka kita nggak bisa menyimpulkan apa gitu, karena premis keduanya nggak ada gitu ya. Nah, jadi saya juga melakukan evaluasi dengan tugas kalian bahwa dari 5 kelompok itu
yang on time atau yang bisa saya nilai itu hanya 3 kelompok saja, yaitu kelompok 4, kelompok 5 atau kelompok 3 ya. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Sisanya tidak bisa saya nilai sekarang karena dikumpulkannya sudah hari ini. Jadi saya tidak bisa membaca lagi tadi karena butuh waktu untuk melakukan analisa adik-adik. Jadi kita nggak bisa sekedar cepat melakukan kesimpulan gitu ya. Karena balik lagi esensi berpikir yang benar itu adalah kita pause sebentar. Kita jeda dulu untuk kita analisa, dan analisa itu perlu waktu gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang benar atau salah. Dan harusnya sih ketika kalian sudah bisa berpikir benar, kita tidak bisa langsung terburu-buru memberikan kesimpulan. Sehingga ketika saya menunggu tugas tersebut kemarin harusnya gitu ya dikumpulkan, itu hanya 3 kelompok saja yang bisa saya nilai ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 saya tidak bisa tampilkan apakah mereka benar atau salah untuk jawaban mereka tadi, karena saya nggak ada waktu gitu. Jadi saya pagi itu sudah langsung masuk kelas sebelumnya ya, kelas pertama gitu. Jadi nggak ada waktu untuk saya melihat apakah benar atau salah apa yang mereka lakukan gitu. Nah, mungkin tidak akan saya tampilkan, tapi akan saya tetap nilai, tapi mungkin nanti gitu. Jadi nanti di Excel itu bakal kelihatan nilai kalian berapa untuk kelompok 1 dan 5 ya, walaupun analisisnya tidak saya tampilkan di sini. Begitu. Ya itu konsekuensinya ya. Jadi saya butuh waktu, apalagi tadi kelompok berapa yang terakhir itu 3 kelompok terakhir itu di jam 8 ya. Di jam 8 malam itu sudah tidak bisa saya bekerja sebenarnya, tapi ini saya paksa untuk biar kelihatan ada analisisnya juga karena harus saya evaluasi gitu ya. Nah, makanya kenapa di hari kemarin itu saya ingatkan lagi, entah kalau saya ingatkan itu apakah dikerja atau tidak, itu kalau saya tidak ingatkan. Karena kalau saya ingatkan pun seperti itu ininya hasilnya gitu ya. Jadi saya belum melihat hasilnya di isinya ini tadi apakah sesuai tema, apakah lain-lain ini ya syarat-syarat ini. Tapi apakah on time tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan on time maka saya bisa nilai dengan cepat juga. Tapi kalau misalkan tidak on time maka ya saya harus menunda itu gitu ya untuk melakukan analisis dari apa yang kalian sudah lakukan. Nah, saya tidak melakukan penilaian berurutan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, tapi saya melakukan penilaian dari siapa yang kumpul duluan gitu ya. Di sini kalau kalian lihat saya juga membaca apa yang kelompok-kelompok ini berikan gitu ya ke saya. Jadi tidak serta-merta saya langsung setuju atau tidak ya. Nah, nanti PPT ini bakal saya kirim di Google Drive ya untuk nanti bisa kalian lihat lagi karena mungkin tidak bisa saya jelaskan detail. Harusnya sih saya bakal kasih lihat ini websitenya nih, isinya gini nih semua. Harusnya kayak gitu ya, cuman karena waktunya terbatas maka kalian bisa belajar mandiri dan harapannya sih dengan saya memberikan kebebasan belajar seperti itu kalian belajar gitu, bukan berarti tidak belajar karena nanti konsekuensinya ya bakal tidak berguna juga sih ilmunya untuk sesi saya kalau memang kalian tidak terapkan itu gitu ya. Nah, jadi yang bisa saya berikan seperti ini. Nanti untuk 2 kelompok lain sepertinya bakal ada isinya, nanti bisa dilihat aja di Google Drive gitu ya. Karena nanti butuh waktu untuk saya nilai. Nah, kita masuk ke argumen pendidikan kelompok 4. Jadi kelompok 4 tadi itu yang tampil pertama ya, mereka itu mengumpulkan di jam 8 pagi kemarin ya. Jadi masih ada waktu untuk saya buat menilai ya. Kemudian ini linknya saya sudah buka juga. Saya tidak ada di sini yang saya buka websitenya, tapi saya sudah buka waktu itu. Kemudian di sini saya melakukan penilaian dari apa yang mereka sudah lakukan ya. Nah,
Untuk kelompok 4 ini ya, materinya tidak sesuai tema ya, bukan mengenai pendidikan, tapi mengenai stunting. Jadi harusnya sih sebenarnya tidak bisa saya tindak lanjuti untuk dia benar atau salah secara logika, rasional, dan ilmiah. Tapi karena kalau tidak seperti itu akan tidak bisa saya nilai, maka saya harus nilai. Jadi untuk yang pertama, apakah argumen ini adalah argumen pendidikan? Jawabannya tidak, karena tidak membicarakan pendidikan, yang dibicarakan adalah stunting ya. Nah, tapi dari website tersebut saya melihat ada satu argumen sebenarnya ya. Argumennya nanti coba dibandingkan kelompok 4 dengan apa yang saya bikin ya. Yang saya tangkap dari website tersebut isinya adalah sebenarnya argumennya hanya satu kalimat saja, satu premis ya, yaitu memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibu dan selama sekolah adalah jawaban untuk segera menuntaskan masalah stunting. Jadi walaupun kalimat ini panjang, belum tentu ini adalah paragraf atau belum tentu ini adalah argumen yang lengkap ya. Maka sebenarnya mau sepanjang apapun kalau nggak ada titik nggak bisa gitu kita bikin ini jadi 2 kalimat, karena ini yang termasuk masih dalam kandungan ibu dan selama sekolah ini merupakan syarat dari anak-anak Indonesia yang dimaksud gitu. Jadi harusnya sih sebenarnya memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia adalah jawaban untuk masalah stunting. Nah, nanti anak-anak Indonesia yang dimaksud yang mana? Yang masih dalam kandungan ibu dan selama sekolah. Nah, sehingga konsekuensinya adalah kita itu kalau mau melihat apakah argumen tersebut benar atau salah, kita juga harus sesuaikan dari ranah mana yang harus kita nilai. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa berpikir yang benar itu tidak bisa kita langsung putuskan dia benar atau salah, tanpa kita memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini tuh logis, ini tuh berpikir logis yang saya maksud, ini tuh berpikir rasional yang saya maksud, dan ini tuh yang berpikir ilmiah yang saya maksud, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian memberikan keputusan, kesimpulan ini benar, ini salah, iya dari ranah apa, gitu. Kalau tidak ada kata atau kategori yang kalian tentukan sebelumnya, belum bisa kita berikan kesimpulan. Sama seperti contoh di pekan lalu gitu. Jadi kita nggak bisa lepas dari apa yang kita sudah pahami di pekan-pekan sebelumnya gitu. Walaupun di sini temanya menilai argumen pendidikan, maka kita pakai landasan berpikir tadi, baik itu logika, rasional, dan ilmiah yang benarnya untuk kita nilai argumen pendidikan. Bedanya kalau di pekan lalu itu contoh sehari-hari, argumen dari kegiatan sehari-hari, kalau yang ini argumen tentang pendidikannya. Jadi konteksnya konteks pendidikan, tapi argumennya sama sebenarnya, terdiri dari beberapa premis atau kalimat gitu ya. Nah, sehingga ya saya akan menilai apakah logis, apakah rasional, dan apakah ilmiah dari argumen tadi gitu ya. Nah, untuk yang pertama, apakah logis? Nah, di sini saya berikan penilaian untuk argumen tadi belum bisa dipastikan, belum bisa dinilai benar atau salah. Jadi saya tidak bilang ini benar, saya tidak bilang ini salah, tapi belum bisa. Artinya ada kesadaran kita adik-adik, ini yang penting juga ya. Kita tuh belajar untuk bilang tidak tahu gitu. Kita belajar untuk bilang kita belum mampu menilai itu gitu. Kalau memang syaratnya belum bisa. Jadi kita belum bisa langsung bilang ini benar, ini salah. Kita harus melihat dulu gitu, apakah sesuai atau tidak yang kita nilai tadi gitu ya. Nah, karena tadi argumennya itu hanya satu premis aja, maka kita belum bisa tuh menilai dia benar atau salah. Maka jawabannya ya belum bisa dipastikan. Bisa benar, bisa salah, ya tergantung kalau ada premis kedua. Nah, kalau di contoh website tadi itu nggak ada argumen keduanya. Itu seperti kayak potongan omongannya beliau gitu ya, yang tidak lengkap dimasukkan ke website itu. Sehingga kita nggak tahu tuh kelanjutan kalimatnya apa. Kalau ada lanjutan kalimatnya baru kita bisa nilai benar atau salah gitu ya.
Nah, sehingga itu tadi, berarti kalau secara logika kita nggak bisa menilai, karena argumen tadi hanya satu kalimat aja, di mana argumen yang benar itu harus ada premis utama dan juga ada premis turunannya, gitu ya. Nah, kalau memang belum bisa dipastikan benar atau salah, berarti ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, ya. Nah, di sini saya berikan dua pilihan, kalau yang benarnya gimana? Nah, yang benarnya ya udah kita tadi pakai satu argumen tadi, argumen yang sebelumnya tadi, memberi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia, yaitu yang ada di kandungan dan yang selama sekolah, ya, adalah solusi stunting. Itu premis satu. Nah, kemudian premis keduanya, misalkan kalau ada kalimat yang lanjutannya gitu ya, premis keduanya, pemerintah telah memberi makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia, baik yang masih dalam kandungan dan yang bersekolah. Nah, premis 2 ini penting untuk kita bisa kasih kesimpulan bahwa kesimpulannya berarti kalau premis keduanya ada dan seperti ini, maka kesimpulannya benar bahwa artinya pemerintah itu telah menyelesaikan masalah stunting, gitu ya. Ini untuk ranah logika. Kita melihat struktur kalimatnya. Belum melihat apakah dia rasional atau ilmiah, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang salah gimana? Misalkan kalau ini ya, kalau misalkan premis keduanya nanti bilangnya kayak gini, oh pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan mana? Kebijakan tadi, makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia yang merupakan solusi stunting ya. Sehingga kalau misalkan kasih kesimpulan pemerintah sudah pasti menyelesaikan masalah stunting, maka ini salah karena premis kedua itu harusnya tidak bikin kesimpulannya begini. Gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi artinya adik-adik itu tidak hanya belajar untuk memberikan kesimpulan benar dan salah, tapi ternyata ada juga kemungkinan belum bisa ditentukan atau disimpulkan benar atau salahnya. Gitu ya. Nah, kalau logika tadi udah beres, maka kita ke rasional. Apakah dia logis sudah tentu rasional? Belum tentu gitu ya. Bisa jadi secara struktur tadi logis, kalau memang tadi premis 2-nya ada ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ada, maka tidak bisa kita putuskan dia logis atau tidak. Nah, kalau misalkan ke ranah rasional gimana? Apakah rasional? Nah, di sini juga sama, belum bisa dipastikan, belum bisa dinilai benar atau salahnya. Kenapa? Karena berlaku untuk semua ranah berpikir. Karena kita melihat argumen, di mana argumen itu terdiri dari beberapa kalimat, maka kita harus bisa tahu kalimat selanjutnya tuh apa, mendukung atau membela sama ya, mendukung atau menolak gitu ya, seperti itu. Nah, karena ini hanya satu kalimat aja yang nggak tahu, ya gimana gitu ya. Seperti kayak misalkan saya berikan informasi libur, hari ini libur. Ya udah terus gimana gitu. Ada penilaian dari situ hanya satu kalimat nggak bisa gitu ya. Jadi ini juga sama satu kalimat walaupun penjelasannya panjang gitu ya atau kata-katanya banyak. Sehingga secara rasional juga belum bisa dipastikan, belum bisa dinilai benar atau salahnya karena tadi argumen itu hanya satu kalimat aja di sini. Sementara rasional itu perlu ada sanggahan, entah itu dukungan ataupun penolakan. Gitu ya. Jadi informasi ini tuh sebenarnya netral-netral aja kecuali nanti ada informasi selanjutnya gitu ya. Nah, sehingga sama juga untuk ranah rasional itu ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah kalau ada premis selanjutnya. Nah, kalau misalkan rasionalnya itu benar atau dia memang rasional, itu seperti apa sih kalimat tambahannya gitu ya. Di sini saya kasih contoh satu aja, bisa juga banyak, kayak bisa juga mungkin bukan ini, bisa gitu ya, tapi ini salah satunya. Misalkan dari kalimat ini yang mengatakan bahwa memberi makanan bergizi itu adalah solusi satu-satunya stunting gitu ya. Nah, bagaimana cara agar satu argumen penuh itu tetap rasional ya, walaupun kalimatnya seperti ini. Nah, kita bisa bilang kalimat selanjutnya atau buat kalimat selanjutnya dengan meskipun demikian, program makanan bergizi bukanlah satu-satunya solusi dari masalah stunting.
Faktor lain seperti tadi sanitasi, kemudian adanya infeksi usus dan lain sebagainya, itu perlu dikaji lebih lanjut gitu. Sehingga untuk mengatakan bahwa makanan bergizi, program makanan bergizi itu adalah satu-satunya, itu sudah ditegaskan di sini bahwa tidak gitu ya. Ini kalau misalkan yang rasional. Nah, kalau yang tidak rasional ya udah berarti kita tinggal bikin yang salahnya aja. Misalkan jika makanan bergizi tidak dilakukan, maka anak-anak Indonesia akan mati. Pilih melakukan atau menanggung hilangnya SDM muda gitu ya. Nah, ini seperti di logical fallacy itu gitu ya. Kita tinggal pilih aja kalimat-kalimat yang salahnya gimana. Begitu ya. Nah, kemudian untuk ilmiahnya gimana? Nah, ilmiahnya sih sebenarnya juga begitu gitu ya, belum bisa dipastikan apakah benar atau salah karena ya kita tidak dapat menilai argumen tersebut tadi hanya satu kalimat aja gitu. Kalau misalkan mau bilang itu salah juga sebenarnya boleh karena kan ilmiah kan berarti harus ada bukti ya, tapi kalau sesuai dengan syarat argumen yang terdiri dari lebih dari 2 kalimat, maka sebenarnya sih belum bisa dipastikan karena informasi tersebut tadi kayak hanya hipotesis aja gitu. Kemudian buktinya apa? Kita kan belum tahu. Apakah mungkin ada bukti karena tadi potongan omongan gitu ya. Kalau ada potongan yang ditemukan dan itu mungkin ada datanya, maka bisa saja itu ilmiah gitu ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan juga, dia bisa ilmiah dan bisa juga tidak ilmiah dengan kita menambahkan premis selanjutnya. Nah, kalau dia itu dari ranah ilmiah berarti kita perlu melihat apakah ada informasi tambahan mengenai data-data pendukung secara ilmiahnya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan dia ilmiah, tambahannya seperti apa? Misalkan berdasarkan beberapa studi ya yang dilakukan, di mana hasilnya konsisten atau hasilnya tuh sama gitu ya, yang memberikan kesimpulan bahwa makanan bergizi itu misalkan yang berasal dari protein hewani dengan berapa gram itu dapat menurunkan indikator stunting, di mana indikator stunting terdiri dari apa aja, misalkan berat badannya naik terus atau pemahaman anak-anaknya lebih meningkat gitu ya, enggak tell me dan lain sebagainya gitu ya. Ini kemudian kalau misalkan yang tidak ilmiah seperti apa ya, udah kebalikannya berarti ya ada tambahan premis tapi tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menjadi penguat dari kalimat atau premis utamanya. Misalkan hal ini dibuktikan dengan diberikan makanan, misalkan ada anak-anak diberi makan gitu ya, terus dia merasa kenyang, sehingga dapat dipastikan anak-anak ini sudah terhindar dari stunting gara-gara dia ngerasa kenyang gitu ya. Nah, itu berarti salah gitu ya, karena tidak sesuai dengan syarat ilmiah. Seperti itu untuk kelompok 4 ya. Nah, karena waktunya masih tinggal 8 menit, saya nggak tahu nih apakah bisa atau tidak ya untuk kelompok 2 dan juga kelompok selanjutnya ya. Nah, ini saya analisis satu-satu adik-adik, jadi panjang sekali ya. Bagaimana apakah dia sesuai tema, apakah dia itu logis atau tidak, apakah itu rasional atau tidak, apa itu ilmiah atau tidak, dan alasannya apa. Nah, sebelum saya menambahkan, mungkin saya tambahkan mengenai contoh dari mind map-nya nanti ya, biar kalian kalau mungkin tidak selesai saya menambahkan untuk kelompok selanjutnya, maka kalian sudah punya acuan bagaimana cara membuat mind map hari ini ya. Nah, untuk mind map hari ini sebenarnya gampang, kalian tinggal bikin kotak seperti biasa, kotak gitu ya, untuk di sini ditulis menilai argumen pendidikan ya. Jadi harus argumen pendidikan. Nah, lalu kalian tulis di sini contoh yang ada. Nah, karena waktunya terbatas, coba pakai contoh yang kelompok tentang Pak Nadiem Makarim tadi. Itu kelompok berapa saya nggak hafal ya. Jadi boleh pakai punyanya kelompok itu ya. Kemudian dari satu contoh ini coba kalian tentukan logikanya, rasionalnya,
dan ilmiahnya. Jadi tidak setiap ranah ya diberikan contoh, tapi satu contoh aja, kemudian habis itu kalian bilang di sini dia benar atau salah, atau mungkin belum bisa dipastikan gitu ya. Kemudian alasannya apa, kemudian kalau misalkan salah benernya gimana gitu ya. Kalau alasannya benar, benernya kenapa gitu ya. Begini saja. Jadi satu contoh argumen pendidikan yang bisa kalian nilai. Entah itu dari website yang tadi, boleh silakan, karena belum juga saya jawab juga di sini gitu ya. Jadi masih tanda tanya ya untuk kelompok yang ngambil argumennya Pak Nadim itu belum ada kunci jawabannya di sini ya. Jadi tenang aja. Kalau mau pakai itu silakan. Jadi contohnya boleh sama, tapi bisa jadi analisanya berbeda gitu ya. Nah itu kemudian kelompok berapa lagi ini? Kelompok 2 ya. Kelompok 4 tadi sudah kelar. Nah, sekarang kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu dia mengirimkannya di hari kemarin juga di jam 8 malam ya. Nah, ini sumbernya ya. Kemudian saya baca dari sumber tersebut. Nah, ini bukan argumen pendidikan ya, karena argumennya itu ngomongin tentang himbauan oleh Gubernur Jateng agar tidak apa sih di sini agar tidak membolehkan kerabat yang mau ke Jakarta gitu ya, yang belum punya kepastian kerja untuk ke sana itu ya. Jadi itu ngomongin tentang pengangguran juga sih sebenarnya, pengangguran, beban sosial dan lain sebagainya. Jadi bukan argumen pendidikan ya. Nah, ini argumen yang saya tangkap dari website tadi ya, website yang dari kelompok 2 ini. Di sini mengatakan bahwa pemudik sebaiknya tidak membawa kerabat yang belum memiliki kepastian kerja untuk mengurangi beban sosial Pemprov Jakarta. Kerabat dapat memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan oleh Pemprov Jateng. Kemudian didasari niat membantu Pemprov Jakarta, Pemprov Jateng menghimbau kepada warga yang belum bekerja untuk menggunakan peluang yang telah disediakan. Peluangnya adalah ini, lapangan kerja dan pelatihan. Jadi kalau dilihat dari argumen ini, dia sudah memenuhi argumen yang dimaksud, yaitu terdiri dari beberapa kalimat, sehingga kita sudah bisa menilai apakah dia logis atau tidak. Ya. Nah, dari argumen tadi, nanti bisa dibandingkan kelompok 2 apakah benar atau salah ya secara logika, rasional, dan ilmiah. Nah, kalau secara logika saya mengatakan bahwa argumen tadi benar. Kalau argumen aslinya seperti itu ya, jadi saya menangkap argumen aslinya seperti ini. Karena kan dia berita, jadi panjang gitu ya. Nah, saya rangkum seperti ini, kalau hasil rangkumannya seperti ini, maka dia logis. Nah, logisnya di mana? Coba kita lihat. Jadi dalam satu argumen tadi dia terdiri dari beberapa kalimat atau premis. Di mana premis 1 di sini saya ubah sedikit katanya biar lebih mudah kita lihat logikanya benar atau enggak ya. Misalkan premis 1, jika ingin mengurangi beban sosial Pemprov Jakarta, maka sebaiknya pemudik Jateng tidak membawa kerabat yang belum memiliki kepastian kerja. Jadi saya simbolkan A untuk mengurangi beban sosial Pemprov, dan pemudik yang tidak kerja itu yang simbol B. Kemudian untuk premis kedua, kerabat yang belum memiliki kepastian kerja dapat memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan. Nah, ini sebenarnya adalah lanjutan dari kelompok B tadi yang ini ya. Jadi saya lanjutin di sini. Nah, jadi kerabat yang belum memiliki kepastian kerja itu memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan. Nah, kemudian di sini ada elemen C lagi nih, nambah ya. Kemudian yang premis 3, Pemprov Jateng ingin mengurangi beban sosial Pemprov Jakarta. Nah, ini elemen baru, yaitu elemen D. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah Pemprov Jateng menghimbau kerabat yang belum bekerja agar memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan. Nah, ini benar ya.
caranya bagaimana untuk kita bisa menentukan tadi argumen asli ini benar atau salah secara logika? Ya tadi kita pakai kata jika maka. Di logika itu ada gitu ya. Kita ubah-ubah dikit ininya kata-katanya biar lebih enak gitu ya kita cerna. Kemudian setiap dari variabel ini kita bisa pakai simbol apa aja tergantung gitu ya. Di sini ada A, B, C, dan D. Nah, untuk diagram Venn-nya kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi jika mengurangi beban sosial Pemprov Jakarta A, ini lingkaran A, ya, maka pemudik Jateng tidak membawa kerabat yang belum memiliki kepastian kerja. Jadi yang A ini itu berada di lingkaran B, gitu. Jika makanya seperti ini, ya. Nah, A dan B sudah diketahui dia kedudukannya di mana. Kemudian ada lagi yang premis 2. Kerabat yang belum memiliki kepastian kerja, yang B tadi, itu memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan. Nah, berarti lingkaran B itu masuk ke lingkaran C. Ya. Nah, setelah itu ada lagi premis ketiga, Pemprov Jateng ingin mengurangi beban sosial Pemprov Jakarta. Nah, Pemprov Jateng ini kan di elemen A. Dia anggota dari elemen A. Jadi maka yang D ini saya masukkan dia ada di lingkaran A. Sehingga nanti kesimpulannya kalau kita bilang Pemprov Jateng menghimbau kerabat yang belum bekerja agar memanfaatkan lapangan kerja dan pelatihan yang disediakan, itu benar karena ini ya, jadi Pemprov Jateng itu masuk di lingkaran A, di mana lingkaran A tadi ini dan A ini B, A itu ada di B, B itu ada di C, sehingga kita bisa bilang bahwa D itu C. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, kalian coba latihan pakai diagram Venn untuk kita bisa tahu tadi argumen aslinya gini. Ini kan bentuknya paragraf nih. Coba kita bikin kalimat, satu kalimat, kita pecah jadi berapa premis, kemudian coba kita lihat kedudukan mereka di mana. Gitu ya. Sehingga nanti ketika kesimpulannya, sudah selesai ya. Sehingga ketika kesimpulannya itu, misalkan ini kan kesimpulannya didasari niat membantu Pemprov Jakarta, Pemprov Jateng menghimbau kepada warga yang belum bekerja untuk menggunakan peluang yang telah disediakan, yaitu tadi memanfaatkan lapangan pekerjaan dan pelatihan. Begitu ya. Jadi seperti itu adik-adik. Harusnya dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ini sudah bisa kalian bikin, sehingga nanti argumen pendidikannya tinggal dimasukin aja konteks pendidikannya apa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kelompok 2 saya nggak selesai untuk membedah semuanya, baru ranah logika. Nah, kalau untuk ranah rasional dan ilmiah silakan bisa dibaca nanti untuk PPT ini gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga kepalanya udah anget-anget ya. Karena ternyata banyak argumen yang mungkin ketika kalian lihat perlu dicermati lagi. Oke, nah sekarang saya ke ini dulu ya, bagian presensi. Jadi kita sudah selesai untuk materi hari ini, maka silakan sudah bisa membuat mind map-nya sambil mengerjakan mind map-nya. Kalian silakan bisa on cam dan juga nanti bisa bersuara ya ketika saya panggil. Jadi nanti untuk UTS-nya nggak jauh-jauh seperti itu. Misalkan nanti saya berikan argumen, ya. Argumen tadi coba analisa secara logika, rasional, dan ilmiah. Oke. Nanti kalau misalkan kalian kelewatan, belum saya tambahkan presensinya. Kalau misalkan kelewatan tadi contoh bikin mind map-nya kayak gimana untuk hari ini, bisa dilihat file untuk PPT hari ini ya, biar nanti
segera saya upload setelah ini biar kalian bisa lihat seperti apa isi mind map-nya. Ya, jadi di sini temanya adalah menilai argumen pendidikan dari ranah logika, rasional, dan ilmiah. Ya. Oke, saya panggil satu-satu. Nur Hasya. Hadir, Ibu. Karnila Alma Cahyani. Hadir, Ibu. Rahmanisa. Hadir, Ibu. Saskia Mutia Indah. Hadir, Ibu. Tolandani. Hadir, Ibu. Rizka Mahi. Hadir, Ibu. Nabila Hurunin. Hadir, Ibu. Umul Haira. Lucy Ramadhani. Hadir, Ibu. Adnan. Anissa. Hadir, Ibu. Ulfayanti. Miftahul Jannah. Hadir, Ibu. Nutfa Hadir, Ibu. Restita. Muslimah Sufiat. Amelia Indriana. Hadir, Ibu. Hadir, Peggy Ibu. Alexandri. Isra Makfira. Hadir, Ibu. Adisti Priscilia. Hadir, Ibu. Nur Alfarizi. Hadir, Ibu. Nabila Julias Dika. Hadir, Ibu. Khairunisa. Ada terkendala jaringan. Khairunisa hadir tadi ya. Oke, Ardianti. Hadir, Ibu. Hadir. Amalia. Hadir, Ibu. Nur Anissa. Aulia Rahma Ramadhani. Hadir, Ibu. Nur Ada Anissa, yang hadir, belum Ibu. hadir? Oke, Nur Anissa hadir. Ada lagi selain Nur Anissa? Oke, saya simpan ya untuk hari ini. Presensinya sudah selesai, jadi silakan nanti adik-adik bisa di-upload di folder Mind Map Meet 7 ya. Seperti itu saja untuk hari ini dan saya juga pamit undur diri karena sudah selesai. Saya mungkin memberikan materi ya di kelas online ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun mungkin saya belum optimal dalam mengajar ya. Mohon maaf lahir dan batin juga. Terima kasih adik-adik sudah berusaha untuk belajar ya. Dan tentunya walaupun kelas online ini selesai, kita masih tetap bisa diskusi ya. Jadi jangan sampai ada alasan misalkan, aduh saya belum bisa tanya ke Ibu Vita misalkan, masih bisa karena saya masih tergabung di grup WA gitu ya. Selama kalian bertanya maka saya akan menjawab. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya maka saya tidak menjawab apapun begitu ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi